Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita akan membahas logaritma, yaitu pengertian logaritma, cara penulisan logaritma, serta yang kita bahas di sini adalah cara merubah eksponen ke dalam bentuk logaritma. Langsung saja kita masuk yang pertama dulu, yaitu pengertian dari logaritma. Nah, logaritma ini adalah inverse dari eksponen atau kebalikan dari bilangan berpangkat. Maksudnya seperti ini. Kalau kita tulis tabelnya seperti ini, jadi antara eksponen, bentuk akar, dan logaritma punya hubungan antara satu sama lain. Nah, bentuk umum dari eksponen kita tulis A pangkat B sama dengan C ya. A pangkat B sama dengan C, di mana A disebut dengan bilangan pokok, B disebut dengan pangkat, sedangkan C di sini adalah hasil ya. Hasil. Jadi dalam eksponen yang kita cari adalah hasil perpangkatan dari sebuah bilangan. Contoh, pangkat sederhana aja deh. 3 pangkat 2 nilainya sama dengan 9. 3 pangkat 2 nilainya sama dengan 9. 9 ini disebut dengan hasil dari perpangkatan dari 3 gitu ya, hasil pangkat dari 3. Nah, sedangkan selanjutnya bentuk akar. Nah, bentuk akar dari A pangkat B sama dengan C. Nah, bisa kita tulis akar B dari C nilainya sama dengan A. Jadi yang kita cari di sini adalah A itu apa tadi? Bilangan pokok. Jadi yang kita cari adalah bilangan pokok di sini. Nah, jadi bentuk akar yang kita cari adalah bilangan pokok. Tadi eksponen yang kita cari adalah hasil. Sekarang yang kita cari adalah pangkatnya ya. Jadi logaritma itu adalah contoh akar 9. Akar 9 nilainya sama dengan 3. Jadi 3 ini adalah bilangan pokok ya, bilangan pokok. Nah, selanjutnya logaritma. Jadi logaritma yang kita cari di sini adalah pangkat. Nah, pangkat jadi A pangkat B sama dengan C. Kalau kita rubah ke dalam bentuk logaritma, maka nilainya sama dengan A log C, nilainya sama dengan B. Nah, A ini disebut dengan apa tadi? Bilangan pokok. C ini disebut dengan hasil ya. Sedangkan B disebut dengan bilangan pangkat atau pangkat ya. Jadi kita singkat dengan di sini kata PHP, disingkat dengan kata PHP, pokok, hasil, pangkat. Jadi yang kita cari dalam logaritma adalah pangkat. Kita ingat aja kata PHP. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kalau kita rubah ke dalam bentuk logaritma, nilainya sama dengan 3 log 9 sama dengan 2. 3 log 9 nilainya sama dengan 2. Jadi yang kita cari di sini adalah pangkat. Nah, kita coba satu soal lagi. 5 pangkat 3 nilainya sama dengan 125. Nah, 5 pangkat 3 kalau kita rubah ke dalam bentuk akar, jadi nilainya sama dengan akar 3 dari 125. Maka nilainya sama dengan 5. Jadi yang kita cari adalah bilangan pokoknya ya, atau pokok. Nah, jadi kalau 5 log 3 125, kalau kita rubah ke dalam bentuk logaritma, kita ingat aja kata PHP, pokoknya dulu, pokoknya 5 log hasilnya 125, maka pangkatnya sama dengan 3 ya, 5 log 125 PHP. Jadi 5 pangkat 3 sama dengan 125, kita tulis 5 log 125 nilainya sama dengan 3. Nah, ini adalah cara penulisan logaritma. Nah, di sini
pokoknya itu kita naikkan ke atas sedikit ya cara penulisannya. Umpamanya 5 log. Nah, bilangan pokoknya 5, kita tulis agak ke atas. 5 log 625 gitu. 5 log 625 nilainya sama dengan 4. Nah, 5 log 625 sama dengan 4. Nah, bagaimana sih hasilnya 4? Kok bisa hasilnya sama dengan 3? Kok bisa hasilnya sama dengan 2 dan seterusnya? Nah, kita bahas untuk contoh-contoh penyelesaian soal logaritma dasar. Menentukan nilai logaritma dasar. Nah, 2 log 1 sama dengan 0. Nah, 2 log 1 sama dengan 0. Kenapa 2 log 1 sama dengan 0? Karena kalau kita pangkatkan, kita rubah menjadi bilangan berpangkat, 2 pangkat 0 nilainya sama dengan 1, ya kan? 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 dikali 2 berarti 2. Berarti 2 log 2 sama dengan 1. Ya, kita buktikan. Kita rubah ke dalam bilangan berpangkat, maka nilainya sama dengan 2 pangkat 1, nilainya sama dengan 2. Jadi, 2 log 2 nilainya sama dengan 1. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. Berarti 2 log 4 nilainya sama dengan 2. Nah, angkanya ini berurutan nih, 0, 1, 2. Selanjutnya, 4 dikali 2, 8 ya. Berarti 2 log 8 nilainya sama dengan 3. Begitu juga selanjutnya, 2 log 16 gitu. Berarti 8 kali 2, 16. Berarti 2 log 16 nilainya sama dengan 4 dan seterusnya. Begitu juga dengan 3. 3 log 1 sama dengan 0. Berarti 1 dikali 3 berarti 3 log 3 sama dengan 1. 3 dikali 3, 9. Berarti 3 log 9 sama dengan 2. Angkanya ini pasti berurutan. 0, 1, 2, 3. Begitu juga dengan pasangan 5. 5 log 1 sama dengan 0. 1 kali 5, berarti 5 log 5 sama dengan 1. Ya kan? 5 kali 5, 25, berarti 5 log 25 nilainya sama dengan 2. 25 kali 2, 125, berarti 5 log 125 nilainya sama dengan 3. Dan seterusnya. Berarti 5 log 125 kali 5, 625, berarti nilainya sama dengan 4 ya. Berarti 5 log 625 sama dengan 4. Nah, begitu juga selanjutnya, pasti nilai-nilainya berurutan. Nah, begitu juga dengan bentuk pecahannya. 2 log 1 per 8, nah 2 log 8 nilainya 3, maka 2 log 1 per 8 nilainya sama dengan min 3. Nah, datang awalnya seperti ini. 2 log 1 per 8 kalau kita rubah menjadi bilangan berpangkat, nilainya sama dengan 8 pangkat min 1 gitu. Nah, min 1 kita tarik ke depan, min 1, 2 log 8, 3, berarti min 1 kali 3 sama dengan min 3. Nah, ini datang dasar awalnya. 2 log 1 per 8, kalau kita rubah menjadi bilangan berpangkat, 2 log 8 pangkat min 1, min 1-nya kita tarik ke depan, 2 log 8 nilainya sama dengan 3 tadi ya. Berarti min 1 dikali 3 sama dengan min 3. Selanjutnya 5 log 125. Berarti 5 log 125 kalau kita rubah menjadi bilangan berpangkat, 125 pangkat min 1. Oke. Min 1 ditarik ke depan, 5 log 125 nilainya sama dengan 3 ya. 3 berarti nilainya sama dengan min 3. Jadi 5 log 100 per 125 nilainya sama dengan min 3. 6 log 1 per 36 berarti nilainya sama dengan min 2. 8 log 1 per 8 nilainya sama dengan min 1 gitu ya. 2 log akar 2, berarti 2 log akar 2 nilainya sama dengan 1 per 2. Masih.